Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, kembali dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis ilmu, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, meneruskan pembacaan kitab Khutbatul Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Kemarin terakhir kita bahas tentang orang-orang yang memahami Al-Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran. Malam hari ini memasuki pembahasan yang selanjutnya. Beliau berkata, wa ala sadaqati sirri, dan aku mengingatkan, menganjurkan kepada kalian semua, kata beliau, untuk selalu mengamalkan sedekah asyir yang sembunyi-sembunyi. Sedekah yang sembunyi-sembunyi. Fa innaha tukaffirul khataya wa tadfa'u baghatatil manaya. Karena sesungguhnya sedekah yang tidak diketahui orang, yang sembunyi-sembunyi, itu bisa melebur dosa-dosa. Dan sedekah yang sembunyi-sembunyi ini bisa menyelamatkan kita dari kematian yang baghtah, yang mendadak, mati mendadak. Dalam satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW bersabda, silatur rahimi tazidu fil umri wa sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Silatur rahimi, menjalin silaturahmi, menyambung silaturahmi. Tazidu fil umri, menambah umur seseorang, umurnya tambah karena menyambung silaturahmi. Ini hadisnya Nabi ya. Wa sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabb, dan sedekah yang tidak diketahui orang, sedekah yang sembunyi-sembunyi, itu bisa memadamkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini yang kita baca barusan ada dua amalan. Yang pertama silaturahmi, yang kedua yaitu sedekah secara sembunyi-sembunyi. Hadis yang kita baca tadi barusan, pertama silaturahim. Silaturahmi itu caranya menyambung hubungan lagi dengan keluarga kerabat. Pertama dengan cara memberikan sedikit atau sebagian daripada harta, utamanya bagi kerabat-kerabat yang tidak punya, yang kekurangan. Kemudian kita ditakdir orang yang mampu untuk membantu, walaupun tidak banyak. Itu diantara cara menyambung silaturahmi. Nanti kita bahas, ada babnya sendiri ini sebenarnya setelah ini. Alhasil kalau punya kemampuan, walaupun tidak banyak dalam arti memberinya itu, jangan kita merasa cukup dengan sing penting mampir nang omahe, nyopo begitu ngobrol ya, walaupun mereka tidak mengharap, tapi kalau kita mampu ya sudah seharusnya kita membantu kerabat kita, terutama orang tua, saudara sendiri, kemudian geser lagi paman, ya, bibiknya dan seterusnya.
Tapi kalau kerabat kita itu adalah orang yang sudah berkecukupan atau malah dia orang kaya, ya kita menyambung silaturahmi dengan ziarah atau mampir ke tempatnya mereka. Boleh kita memberikan hadiah walaupun jarang, karena mereka sebenarnya tidak butuh juga tapi tidak apa-apa, mungkin Idul Fitri atau ketika mereka mengadakan pernikahan atau apa misalnya, kita kasih hadiah, mungkin anaknya sunat misalnya. Kalau kita belum sempat bertemu dengan mereka, kerabat-kerabat kita, keluarga-keluarga kita, minimal zaman sekarang ini ya dengan telepon, ya ditelepon, orang tuanya ditelepon, masnya ditelepon, ya mbaknya ditelepon, gimana kabarnya, minta maaf belum bisa ke sana, insyaallah bulan depan misalnya, atau 2 bulan lagi, atau Idul Fitri ke sana, begitu. Disambung dengan, kalau orang dulu kan surat-suratan ya, kalau sekarang ada HP ini, ya berarti caranya dengan telepon pakai HP yang ada itu. Kemudian yang kedua, dalam hadis tadi itu yang berkaitan dengan bab kita malam hari ini, yaitu as-shadaqatus sir, sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang sirron, sembunyi-sembunyi, sekiranya orang di dekat situ tidak mengetahui kalau dia mengeluarkan sedekah. Nah, sedekah yang seperti ini menjadi penyebab orang tadi itu selamat jauh daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena manusia ini satu orang yang tidak luput daripada kesalahan dan dosa, kecuali para nabi. Nabi itu tidak melakukan maksiat. Kalau orang seperti kita ini manusia biasa, melakukan dosa, melakukan maksiat. Yang mana maksiat tadi itu, dosa-dosa tadi itu mengundang murkanya Allah. Hari ini kita maksiat tadi misalnya, melihat sesuatu yang diharamkan sama Allah, mengucapkan sesuatu yang diharamkan sama Allah misalnya, ngerasani wong misalnya hari ini, maka kita ada kemungkinan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara cara supaya kita selamat daripada murka Allah, yaitu melakukan sedekah sir. Sir itu tidak ada yang tahu kecuali orangnya sendiri. Tutup malah diumumno ya, atau ditunjukkan di depannya orang, ditutup no begitu. Ada itu yang disebar itu ya. Ono catatannya, Bapak selamat ya 100.000 ya, Bapak misalnya siapa lagi, Agus 200.000, hamba Allah 500.000. Nah ini kan berarti tidak mau diketahui ya. Mari ngono dolit-dolit nang sebelah, ero ndak hamba Allah, aku hamba Allah. Ya bodoh ae ya. Hamba Allah tapi disebar. Kemudian ini juga sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang berbunyi innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Amalan-amalan baik yang dilakukan oleh manusia itu bisa menghilangkan, menghapus daripada kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Matanya bermaksiat, melihat yang diharamkan oleh Allah di jalan, di HP dan lain. Kemudian dia nyesel. Nyesel. Astagfirullah, kok saya maksiat lagi. Susah dia. Akhirnya dia wudu, ngambil Quran, matanya dipakai untuk memandang Al-Quran. Pirang menit kan mang delok sing haram di sana, sekian. Ngaji yo. Setengah jam, 1 jam saja. Dengan harapan kebaikan yang dilakukan menghapus kesalahan yang dilakukan sebelumnya. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu bisa menghilangkan, menghapus kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Begitu juga
maksiat-maksiat yang lain yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin selamat daripada murka, maka di antara caranya yaitu sedekah. Ya, sedekah dengan cara sembunyi-sembunyi, sedekatus sir. Kata beliau, wa kam hasallahu ala sadaqati fi kitabihil majid. Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada hambanya ini, kepada kita semua, untuk memperbanyak daripada sedekah. Anjuran-anjuran tadi itu ada dalam Al-Quran. Bahkan kalau kita pelajari Al-Quran yang berkaitan dengan sedekah, ya seharusnya sudah cukup untuk menggerakkan hati kita menjadi orang sing loman, ya, mudah, gampang, enteng untuk melakukan sedekah ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, wa ma tunfiqu min syai'in wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Dan apa yang kalian infakkan daripada harta yang baik, itu sebenarnya bukan untuk Allah, sebenarnya bukan untuk orang yang menerima, sebenarnya bukan untuk masjid, bukan. Fali anfusikum, kebaikannya itu untuk kita sendiri sebenarnya kalau kita memahami. Jadi jangan sampai kita merasa rugi dengan sedekah atau infak. Waduh, kurang rek duit rek, mang jangkep 1 juta dijauhi urunan guys, Isra Mi'raj misalnya. Sebenarnya itu bukan kerugian, bukan, atau menguntungkan pihak penyelenggara Isra Mi'raj, bukan. Sebenarnya manfaatnya itu kembali kepada kita sendiri. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apa yang kalian infakkan daripada kebaikan ini, itu manfaatnya kembali kepada kalian sendiri, kata Allah. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Dan apa yang kalian infakkan, sedekahkan, itu hanya ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang dapat ganjaran, kita yang dapat pahala, kita yang dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan apa yang kalian infakkan, sedekahkan daripada harta, yuwaffa ilaikum, nanti dikembalikan kepada kalian di akhirat. Kembaliannya tidak berupa uang yang kita keluarkan, tidak, tapi pahala yang berlipat ganda, pahala yang berlipat ganda. Wa antum la tuzlamun. Dan nanti ketika diadili, ditimbang amal oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hamba yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau dia melakukan kebaikan pasti diganjar, bahkan ganjarannya berlipat-lipat. Tidak ada nanti hamba itu mengatakan, "Lu kan saya hari apa misalnya sedekah kan, mana kok tidak dibalas?" Tidak ada, pasti dibalas, dan balasannya pasti banyak. Tidak mungkin hamba Allah nanti di hari kiamat akan terzalimi. Ya, tidak ada yang terzalimi gitu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar. Di antara sifatnya orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang selalu menginfakkan, mensedekahkan hartanya mereka, baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Kalau perhitungan, lek dijauhi urunan isu, bengi dijauhi meneh ngekeki maneh. Lek wong Pasuruan kan ndak lu kan mari mang isu. Masuk jauhi maneh rek. Entek susu ya. Di antaranya sifatnya orang yang beriman yang sejati, yang sebenarnya itu menginfakkan itu bukan satu waktu. Yo pagi infak, malam infak, begitu seneng. Seneng infak. Sirran wa alaniyah. Baik ketika ada orang, tidak ada yang tahu, dia infak, sedekah, atau ada yang tahu, tetap sedekah. Waduh, kalau sing delok, ya, burung wis engko ae rada rame misalnya. Mereka tidak ada orang tetap sedekah.
lanjut sedekahnya. Pagi malam, ada orang tidak ada orang, sedekah terus. Falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun alaihim, dan mereka tidak akan pernah ketakutan apa? Ketakutan fakir. Ya, dikasih hati yang tenang, tidak ada ketakutan. Ya menimangan apa? Tidak begitu. Ya, yakin dia. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih di dunia maupun di akhirat. Apalagi nanti di akhirat tak mungkin bersedih. Fata'ammalu, maka ayat-ayat Quran yang menjelaskan tentang sedekah itu ta'ammalu, mari kita renungi, kita pahami. Bil khususi surat Al-Hadid, secara khusus ayat-ayat sedekah yang ada dalam surat Al-Hadid. Yang kita baca tadi itu surat Al-Baqarah. Kata beliau Habib Thahir ini, di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang sedekah khususnya yaitu di surat Al-Hadid. Tajidu fiha ma yahmilukum ala dzalikal fi'lil hamid. Kalau kalian baca ayat-ayat surat Al-Hadid, maka kalian akan mendapatkan anjuran-anjuran, ya, ayat-ayat yang bisa mendorong kita untuk melakukan sedekah ini. Jadi wong loman yang asalnya berat untuk bersedekah, membaca ayat-ayat ini, ayat Al-Quran ini menjadi ringan untuk bersedekah. Apa surat Al-Hadid? Di antaranya firman Allah Ta'ala, aminu billahi wa rasulihi. Manusia ini, berimanlah kalian kepada Allah, berimanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi, dan lakukanlah infak, sedekah, bersedekahlah, sing akeh sedekah daripada harta yang mana harta ini dijadikan mustakhlafina fih, berpindah-pindah ini harta dari satu orang ke orang yang lain. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kadang-kadang harta itu berpindah dari si A menuju B, ya karena mungkin meninggal dengan kematian, berpindah tangan. Awalnya rumah ini punya bapak fulan misalnya, kemudian meninggal, akhirnya dimiliki oleh putranya misalnya. Putranya meninggal, dimiliki oleh putranya lagi. Ini namanya harta yang dijadikan gonta-ganti ke pemiliknya. Dan memang seperti itu, tidak ada harta yang kita miliki terus itu tidak ono, ya pasti diganti sama orang, pasti diganti sama orang. Ibu-ibu misalnya merasa suaminya itu miliknya dia, ternyata meninggal, kawin maneh, ya wis mati. Sebaliknya juga seperti itu, ya sing lanang jogo nemen ambek bojone luar biasa. Ketika dia meninggal, karena istrinya masih muda, kawin sama tetangganya misalnya, sama orang lain. Tidak ada yang kita miliki betul-betul, itu tidak ada. Semuanya akan berpindah tangan. Semuanya akan berpindah tangan. Nah, kalau sudah tahu berpindah tangan, uang ini berpindah tangan, kendaraan dan lain-lain berpindah tangan, ya kenapa tidak diinfakkan sebagian, supaya menjadi sangu kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Maka orang-orang yang beriman di antara kalian, beriman kepada siapa? Kepada Allah tadi itu. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad, wa anfaqu, dan dia menjalankan infak ini, sedekah ini, tak medit, ya. Alasannya dompetnya kari terus, ya. Dompetku kari ku mulai 6 sampai tua. Atau lek wayahe
rapat-rapat itu hilang guys ya. Wis bahas masalah duit nang jeding. Dia beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, kemudian dia bersedekah, senang sedekah. Lahum ajrun kabir. Maka bagi orang yang seperti ini ajrun, pahala, kabirun, yang besar. Pahala yang besar. Di ayat yang lain, suratnya sama, Al-Hadid juga, surat Al-Hadid ayat ke-11. Allah berfirman, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa orang yang dia itu ngutangi Allah. Ngutangi Allah. Apakah Allah butuh utang? Tidak butuh, karena semuanya milik Allah. Tapi bahasanya Al-Quran, ada hamba yang ngutangi Allah. Kapan hamba itu dikatakan memberi utangan sama Allah, sama Tuhannya? Ketika dia membantu, menginfakkan orang yang lagi butuh. Maka pada hakikatnya seakan-akan dia memberikan utangan kepada Allah. Kenapa? Karena yang dia bantu adalah hamba-hamba Allah. Karena yang dia mudahkan adalah hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah. Sampai mereka senang, sampai mereka mendapatkan jalan keluar, maka disitulah ada ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hambanya dimudahkan, dibantu. Ini seperti mengutangi Allah, yukridullah, dengan cara yang baik, dengan cara yang terbaik, dengan cara yang terbaik. Untuk ngutangi mari ngono duit mana, bukan? Asli 1 juta balekno 1,5 juta loh. Nah ini bukan gordon hasanah ini ya. Ini namanya riba iki renten. Wis silin duweke engko balekno sak isoe gitu. Semampunya, kapan mampunya. Itu namanya gordon hasanah misalnya. Fayudha'ifahu lahu, maka nanti di hari kiamat akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dilipat gandakan, masih dikasih pahala lagi sama Allah. Walahu ajrun karim. Dan dia akan mendapatkan balasan-balasan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan oleh Allah. Tadi mendapatkan ganjaran balasan yang besar, kabir. Sekarang balasan yang mulia. Balasan yang mulia. Kata para ulama, coba 2 ayat Quran ini, kalau kita mau khoyal, berhayal, apa kira-kira pahala yang besar itu seperti apa yang disiapkan sama Allah bagi orang sing loman ini, bagi orang yang senang sedekah ini? Apa pahala yang mulia yang sudah disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang bersedekah ini seperti apa? Kemudian masih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayudha'ifahu, masih dilipat gandakan. Bahkan di ayat yang lain dikatakan adhafan katsira, lipat ganda yang sangat banyak. Itu kita tidak bisa bayangkan nanti bagaimana itu beruntungnya orang-orang yang banyak sedekah. Ruginya orang-orang yang ngeman-ngeman duit. Ngeman-ngeman duit dikelompokno. Durung ngrasakno mati dhisik. Iki tak gawe anu, iki tak gawe bangun iki misalnya. Bangun dadi durung nempati mati wong iki. Nglumpukno dhuwit tuku motor, sik kae teko montore tutuk omah mati wong iki ditumpaki anake. Nah, ini akhirnya rugi. Boleh kita membelanjakan uang ini, harta untuk kepentingan pribadi boleh, tapi jangan lupa sedekah. Jangan lupa untuk infak. Maka kalau ada orang-orang yang sudah dibawakan ayat-ayat Al-Quran tapi tidak paham masih tidak tergerak hatinya untuk bersedekah karena medite tadi kikir dengan hartanya, sampai medite itu menguasai hatinya penuh dengan sifat pelit tadi itu. Saking medite kadang-kadang wajib zakat itu loh, zakatnya tidak dikeluarkan. Loh iki aku ndolek iki. Ya memang. Nah, sekarang zakat itu kan sudah bukan haknya dia, itu haknya orang-orang fakir dan miskin.
Kenapa kok tetap diambil? Berarti kan dia mengambil haknya orang. Bahkan ada orang yang selama hidupnya kerjaannya lancar dan lain-lain, tapi tidak pernah mengeluarkan zakat walaupun satu kali. Selama hidupnya sudah berpuluh-puluh tahun tidak mengeluarkan zakat. Ya. Bahkan ketika dia divonis mati, itu hartanya itu dikubur, saking wedine dijupuk ambek anake. Saking wedite. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, orang-orang yang seperti ini yang dibawakan ayat Al-Quran tetap medit, ini lebih baik dia fakir saja. Ya. Kenapa selamat? Karena mau sedekah kan ada duit ya. Siapa mana? Nah, ini sugih tapi tidak mau sedekah, ini bahaya nanti. Ya, ancamannya bahaya. Karena itu dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, Ibna Adam, keturunannya Adam, keturunan Nabi Adam, ya kita ini semua ini, manusia ini. Manusia, anfik sing akeh sedekah, kata Nabi. Unfik alaik, maka rezekimu akan dilancarkan. Kok seret ya? Misalnya seret bulan-bulan ini seret. Sedekah. Hah? Sedekah. Ya apa kita sedekahno tapi duit kari 100 misalnya, beras, gula, susu sedekahno. Kembaliannya lebokno masjid. Insyaallah nanti oleh rezeki lagi. Ojo wedi gitu. Apa sedekah wedi? Kok ndak yakin ambil Al-Qur'an. Kayak dadi wong Islam. Kayak wong luar Islam hitung-hitungan kabeh dihitung. Ya. Enggak apa-apa. Ada uang berapapun 2.000, 5.000 sedekahkan. Dalam satu hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tala'ati syamsu." Tidaklah matahari itu terbit di satu hari. Matahari terbit itu kan bendino ya. Setiap pagi keluar. Illa wa ala jambaiha, kecuali di samping matahari itu ada 2 malaikat. Setiap pagi. Jadi malaikat di sebelah kanan matahari, ada malaikat di sebelah kirinya matahari. Dua-duanya berdoa setiap terbitnya matahari. Apa doanya? Dungane malaikat iki ya. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, kalau ada hari ini orang yang sedekah, maka engkau ganti sedekahnya dia. Gantenono ya Allah begitu. Nah, kalau Allah yang ganti, ya tidak mungkin diganti podo, pasti luwe akeh. Ya, pasti lebih banyak. Tidak mungkin kita sedekah 2.000 marang ono duit 2.000 lugur teko langit, bukan. Pasti gantinya lebih. Cuman salahnya orang winongan kadang nyoba-nyoba. Nah, iki sing gak manjur gitu. Saya tak coba bener apa enggak? Yang yakin kalau sedekah yang yakin, berharap daripada balasan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang satunya juga berdoa. Apa doanya? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, kalau ada orang hari ini dia itu genggam hartanya, tidak mau mengeluarkan, medit, ya, tidak gelem ngetokno, walaupun 2.500 dicekeli terus hartanya, maka mudah-mudahan hartanya hilang, habis, terbakar, kena air, banjir dan lain-lain. Atau uangnya ada tapi tidak ada keberkahan. Uangnya ada tapi tidak ada keberkahan. Ini doanya Pak malaikat Allah setiap pagi. Karena itu kalau kita rutin sedekah, maka insya Allah masuk ke dalam doanya malaikat yang baik ini ya. Diganti sedekah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan iki menungso iki pasti ono medite iku pasti ya. Pasti tidak mungkin tidak ono. Cuman kadarnya beda-beda. Ono sing 20%, ya ono sing 30%. Buktine lek ape ngelbokno atau ngekei duit kan diincing sih ya. Sampai keliru iki. Keliru 20, meneh tak blonjo ya.
Nah, itu bukti kalau kita ini masih perhitungan berarti. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan rasa medit ini, pelit di hati kita ini mudah-mudahan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan untuk bisa menjadi hamba yang gampang, enteng untuk sedekah. Dan mudah-mudahan jadikan orang yang beruntung di dunia sampai di akhirat. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.